Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabi wa rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi man tabi'ah, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang saya hormati Ibu moderator, yang saya hormati rekan-rekan penyuluh agama Islam baik non PNS maupun yang fungsional, serta seluruh peserta pelatihan Bilal Maid atau jenazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, giliran saya sekarang untuk menyajikan materi atau sekedar teori dalam pengurusan jenazah bidang memandikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau membicarakan tentang kematian tadi sudah diawali oleh Ustadz Rosyidi, jadi saya langsung saja kepada poin-poin pentingnya. Nanti setelah itu kita tinggal praktek di lapangan. Walaupun pada hakikatnya seperti yang disebutkan Ustaz Rosyidi tadi ini, bukanlah kami sebenarnya kapasitas orang yang paling ahli. Sebab yang hadir ini saya yakin semuanya udah bekerja di lapangan ini. Sebelum kami adakan pelatihan ini, Bapak Ibu sudah bekerja di lapangan, sudah praktek memandikan dan mengurus fardu kifayah jenazah yang lainnya. Mulai dari tadi membimbing kalimat talqinnya atau mengingatkan jenazah yang akan hampir meninggal dunia dengan mengingatkannya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi kalau nampaknya jenazah yang meninggal ini sudah tak bisa bicara banyak, cukup dengan kenalkan saja lafzul jalalah Allah, Allah, Allah. Jadi banyak di sini yang sudah ahli torikot. Ini kira-kira nggak pernah diajari lagi nih ikan benang ya. Yang sudah ikut torikot, yang sudah ikut suluk ya lebih tahu lah dia tentang mengingatkan ini, bagaimana menyesuaikannya dengan orang yang hendak meninggal ini. Kalau kita ajarkan kalimat panjang mungkin takutnya sampai di la saja udah meninggal. Atau la ilaha kata aja tidak ada Tuhan, tewas, gawat. Berarti dia ateis, meninggal dalam ateis. Dia baru ucap pada akhir hayatnya tidak ada Tuhan, padahal ada. Yang tidak Tuhan itu ya selain Allah. Selain Allah tidak Tuhan. Nah ini yang benar kan? La ilaha illallah. Kalau kita khawatir kalimatnya nanti sampai di la ilaha, lebih baiklah kenalkan saja lafzul jalalahnya, lebih ringan, tak perlu menggerakkan bibir. Allah, 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 Allah. Insyaallah mati dalam menyebutkan nama Allah pada akhir hayatnya. Baik, saya tidak akan mengkomentari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini dibuat oleh ahli IT kita, pelaksanaan fardu kifayah. Yang pertama memandikan jenazah, untuk kelompok kedua bagian saya. Tadi Ustaz Rosyidi menyambut kematian itu datang. Ustaz Dedi coba digeser-geser sedikit. Persiapan ya memandikan jenazah ini Pak Bu ya. Sebelum kita memandikan jenazah, misalnya siapa lagi kita buat jenazahnya ini tak mau rasa dibuat contoh ini. Ustaz Rosyidi pun walaupun dia tadi bicara tentang kematian, kalau dia dibuat contoh Ustaz Rosyidi mau mati, dia pun kurang enak ini perasaannya ini. Iya Ustaz kan. Jadi kalau seseorang misalnya sudah meninggal dunia, fardu kifayah pertama yang akan kita laksanakan adalah memandikan. Ya, memandikan, menyolatkan, memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkannya. Kalau tak dimandikan jenazah ini tak mau tukang mengkafani. Yang mengkafani pun tak mau orang yang menyolatkan kalau belum dikafani. Jadi semua ada rentetan-rentetannya, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkannya. Walaupun ada jenis-jenis jenazah yang tidak diberlakukan seluruh fardu kifayah itu. Nanti mungkin bisa kita didialogkan, kita baca bersama, kita pelajari siapa saja itu. Bagaimana seperti yang disebutkan Pak Kua tadi, kalau yang keguguran, yang belum sampai 6 bulan dalam kandungan ibunya, lalu dia lahir dan meninggal, bagaimana itu fardu kifayahnya? Ini yang sering kadang-kadang diragukan oleh masyarakat. Ada yang mengatakan gak usah disolatkan, ada yang mengatakan disolatkan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melakukan sesuatu pasti ada persiapan. Kita mau kerja ke ladang pun harus siapkan parang, siapkan bontot. Kalau yang mau ke sekolah mengajar ya siapkan pena, siapkan HP dan lain sebagainya. Ini pun harus ada persiapan, Bu. Pak, persiapan sebelum memandikan jenazah. Pertama, mempersiapkan kapannya. Itu udah ditulis Pak Dedi itu di atas. Karena nanti setelah dimandikan dia akan diletakkan di kain kapan yang sudah diatur itu. Ini nanti bagian kain kapan ini Ustaz Samsudin Hasibuan SAG. Tapi ada keterkaitan antara satu fardu kifayah dengan fardu kifayah yang lainnya. Sebelum kita memandikan jenazah, maka kain kapannya sudah harus diselesaikan, sebab nanti begitu selesai memandikan, jenazah akan diangkat dan diletakkan di kain kapan yang sudah tersedia. Jangan lagi di situ pula mengurus kapannya. Bagaimana nanti mayat mau kemana ditaruh itu? Baik, itu udah biasa kita ketahui. Nah, betul yang kami lakukan kira-kira begitu yang sudah melaksanakan. Yang kedua, setelah selesai kain kapannya sudah disiapkan, maka persiapan kedua adalah perlengkapan untuk memandikan jenazah. Itu mempersiapkan perlengkapan memandikan jenazah. Apa itu yang perlu dipersiapkan? Air mutlak. Air mutlak artinya air yang suci lagi menyucikan. Tidak ada tambahan nama. Ada nama air mutlak, ada air koid lazim dan koid mumfak. Kaitan yang termaksud macam mana air mutlak ini? Kalau dibilang orang ambilkan sama aku dulu air, ya dia nggak nanya ini air apa, air sumur atau air sungai atau air hujan, nggak nanya. Ini namanya air mutlak. Tapi kalau kita minta air kelapa, kita bilang air saja, ya nggak cocok. Minta air, nggak disebutkan kelapanya. Jadi kasihkan orang air, padahal dia kepinginnya air kelapa. Jadi ini air kelapa ini namanya bukan mutlak. Air garam, air teh, air kopi itu bukan air mutlak. Yang dicampur kapur barus, yang dicampur jeruk, yang dicampur lain-lain sebagainya itu tidak disebut air mutlak. Air mutlak ini belum ada campuran sama sekali, masih murni. Air yang perlu dipersiapkan pertama air mutlak. Kemudian perlengkapan berikutnya air sabun. Masih banyak lagi Bu Nurhati. Setelah ada air mutlak, air sabun, maksudnya air yang sudah digosok-gosokkan sabun di dalamnya. Kemudian air yang dicampur jeruk, diiris-iris, atau kalau tak ada daunnya pun jadilah, supaya ada wangi-wangiannya ya. Terus air kapur barus. Udah ada di atas Pak Dedi Bulma ada ya. Oh iya. Air, nggak lengkap di situ. Ya, baiklah. Disengaja Pak Dedi itu supaya ada kehebatan saya kedengaran. Ya, karena tak ada di slide-nya, tapi saya menjelaskan. Ini berarti Bapak ini hebat. Tak ada dibuat di layar, tapi saya saya tambahikan. Kesannya kayak itu udah profesor saya ini. Terus air jeruk tadi sudah, air kapur barus, kemudian sarung tangan atau sejenisnya. Karena sebaiknya memang tidak boleh tangan kita langsung Pak Bu menyentuh hal-hal ada bagian-bagian tubuh si jenazah. Makanya perlu ada pelapis tangan. Kalau tak ada sarung tangan itu lebih dari kain kapannya itulah kita buat sebagai pelapis tangan kita untuk menggosok tubuh si jenazah ini. Tidak boleh walaupun anaknya sendiri ada alat-alat tertentu dalam tubuh jenazah itu dipegangnya, nggak boleh. Walaupun keluarga dekat. Makanya diperlukan ada pelapis tangan yang biasanya orang di kota-kota pakai sarung tangan seperti orang-orang kesehatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sarung tangan atau sejenisnya. Kemudian lidi yang dibalut kapas atau bolehlah yang sisa-sisa percah-percah kain-kain kapannya itu yang digunting-gunting yang udah disobekkan itu kan berlebihnya itu. Untuk mengikat paling untuk ikatan bagian ujung, dada, pinggang, lutut dan di ujungnya itu ya. Sisa-sisanya itulah kita gunakan untuk alat membersihkan jenazah kita itu. Kemudian jangan lupa basahan mandi. Ya, harus pakai basahan si jenazah itu. Jangan pula karena udah mati tak pala tahu-tahu lagi dia itu pikir. Ini alhamdulillah saya yakin Bapak Ibu semua sudah memahami. Jangan sempat dalam proses pemandian jenazah itu terlihat dan tersingkap auratnya karena dia berbalik ya? Oh ya malu, jenazahnya malu karena dia walaupun meninggal dunia tapi perasaannya lebih halus daripada orang yang masih hidup. Kalau kita yang hidup ini cuma kondisi fisik kita yang lebih dominan dalam hidup ini,
Tetapi kalau orang yang meninggal dunia semakin peka perasaannya, maka hati-hati kita, lembut dalam proses pemandiannya. Nanti akan kita praktekkan setelah kita baca teori-teori ini. Kemudian poin ketiga dari persiapan untuk pengurusan memandikan jenazah, anggota yang bertugas memandikan jenazah. Anggota yang bertugas memandikan jenazah harus betul-betul kita cermati juga, bukan asal-asal memandikan saja. Siapa kita mandikan? Ya aku ada kebetulan mau praktek dia macam bapak sebagian ada yang belum sering terjun di lapangan, dia pun kepengen tahu, saya Pak dulu asalnya pun begitu, kepengen tahu. Mana tahu nanti di famili ada yang meninggal, tak ada kami yang tahu memandikan. Macam mana ini? Makanya saya praktek-praktekkan. Ada orang yang meninggal kampung ikut saya Pak Malim. Nah, ada yang meninggal ikut saya Pak ya mengkapani. Akhirnya kita langsung praktek di lapangan. Jangan segan-segan. Malim kampung itu pun senang dia dibantu, ya kan Bu? Makanya disitulah ilmu itu. Kalau teori-teori itu belum tentu bisa dipraktekkan di lapangan. Masih menggeletar tangan kita itu. Cuma ini ya. Waktu itu lupa. Tapi kalau kita sudah praktek di lapangan, insya Allah kapan saja pun ada kemalangan, kita tak lagi gocar, tak grogi, langsung kita sudah menguasai pelaksanaannya. Masih berbeda jauh teori dengan praktek di lapangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang memandikan jenazah itu hendaknya lah keluarga yang paling dekat, seperti disampaikan oleh Ustaz Rosyidi tadi, anak-anaknya. Mulai dari menuntun pengucapan kalimat terakhir ketika akan meninggal dunia, ya kalau bisa keluarga dekat. Termasuk dalam masalah memandikan orang yang meninggal dunia, diutamakan yang memandikan jenazah itu adalah orang yang paling dekat. Kalaupun bisa, jangan lupa jumlahnya haruslah ganjil, karena diutamakan ganjil. Boleh 3, boleh 5, tapi kalau 7 kebanyakan itu. Iya, yang idealnya 3 saja. 1 di bagian kepala, 1 di tengah, dan 1 di bagian pembuangan, di bagian pabrik. Ya, pembuangan itu ya. Jadi terlalu banyak pun dia kadang-kadang merepotkan, akhirnya balaga tangan itu. Kadang-kadang nggak percaya udah digosoknya, apa tak digosoknya? Karena kebanyakan orang lebih baik 3 sedang itu. 5 boleh. Ya, yang penting ditamakan bilangannya ganjil. Ya, kita balap ini Pak Bu ya. Keluarga yang paling dekat lah yang kita harapkan untuk memandikan jenazah. Maka perlu kita ajarkan ini Pak Bu. Setelah kita belajar di sini, walaupun kadang sudah lebih tahu duluan, baiknya kita ajarkan pula ke orang-orang di sekitar kita. Panggil anak-anak muda, apalagi sekolah ini ajak per muslim, dipraktekkanlah kepada anak-anaknya. Begitu sekolah-sekolah lain seperti Pak Sani mungkin terinspirasi, aku nanti kuajarkan ini sama anak muridku. Pikirannya begini. Betul. Inilah yang harus terus kita regenerasikan. Jangan sampai kejadian macam di sejarah cerita-cerita itu ada orang melewati sebuah kampung, tak ada pula yang pandai di sistem ngurus jenazah. Pas menyolatkan ruku dia. Menyolatkan jenazah, ruku imamnya. Selesai ditanya, "Kenapa sujud tadi Pak Imam?" "Oh, ini jenazah ini banyak dosanya." Cari jalan keluar dia. Ada juga salat Covid gitu. Iya, ada kejadian kita lihat di video-video kan. Kurasa dia tak tahu, tak belajar. Yang tahunya sholat ada rukuknya, ya rukuk dia. Kenapa tak sujud dia? Karena itu mungkin jorok, itu hanya lagi. Kalau seandainya tempatnya bagus, dia pun sujud. Allah, na'udzubillahi min zalik. Maka perlulah kita teruskan pengajaran ini kepada generasi-generasi kita. Bapak Ibu, setelah kita tadi memilih orang yang memandikan, bisa yang sebaiknya adalah laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan. Tapi boleh suami memandikan istrinya kalau sudah ketiadaan orang lagi, atau istri memandikan suaminya. Boleh, tapi nanti akan dibicarakan ini, atau bisa harus ada dialog. Kalau bagaimana yang kalau sudah ditolaknya, banyaklah permasalahan. Kalau pikir ini banyak urusannya, bukan hanya sekedar boleh, tidak boleh, boleh, tidak boleh. Kalau begini boleh, begini tidak boleh. Ada kadang-kadang selip-selip sedikit. Walaupun dia suami istri, tapi kebetulan istrinya sudah diceraikannya sebelum dia meninggal. Tiba-tiba dia meninggal, macam mana istrinya mandikannya? Ini ada perbedaan di dalam masalah fikih. Baik, masuklah kita Bapak Ibu ke poin B, cara memandikan jenazah. Ini yang perlu kita pahami. Tadi persiapan sudah, termasuk tempatnya tadi saya lihat di luar sudah ada dibuat tempat pemandian jenazah, ya harusnya yang tertutup, tidak bisa dilihat dari atas, dari samping dan sebagainya. Kalau di tempat kami yang biasanya tak pala pakai meja, cukup di pangku saja.
Kalau ada yang di daerah-daerah lain yang membuat ada spesial tempat-tempat yang tinggi, ya bagus, sudah apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau tidak ada pun di pangku juga sudah bisa. Cara memandikan jenazah pertama niat. Ini bervariasi. Kalau jenazahnya laki-laki, perempuan, anak laki-laki, anak perempuan tentu ada perbedaan-perbedaannya. Dan di buku yang Bapak pegang mungkin sudah ada dituliskan bagaimana niat memandikan jenazah laki-laki. Nawaitul ghusla li hadzal mayit fardul kifayati lillahi ta'ala. Kalau perempuan, nawaitul ghusla li hadzal mayyitah fardul kifayati lillahi ta'ala. Kalau laki-laki, nawaitul ghusla li hadzal mayyit tifli fardul kifayati lillahi ta'ala. Kalau perempuan, nawaitul ghusla li hadzal mayyit tiflati fardul kifayati lillahi ta'ala. Ya ada. Saya yakin ibu-ibu kalau nanti belum ada juga yang belum tahu bisa minta catatkan, akan kami bagi-bagikan. Kemudian yang kedua, memulai siraman dari kepala, kemudian sebelah kanan. Kepala dulu disiram, baru badan sebelah kanannya, lalu badan bagian kiri dengan air mutlak. Barulah selanjutnya dengan air sabun, air yang bercampur dengan air jeruk, baru dengan terakhir air yang bercampur dengan kapur barus. Walaupun setelah itu disiram lagi dengan air mutlak, yaitu air 9 namanya. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengetahui nih bacaan-bacaan yang terkait dengan air 9. Kalau ada di antara bapak ibu yang belum tahu, boleh, kebetulan saya tak bawa kertas-kertasnya, tapi tuliskan dulu Pak, saya itu bisa, kami bantu insyaallah menuliskan bacaan ketika membuat air 9. Setelah itu barulah kita udukkan jenazah. Nawaitul wudu'a li hadzal maiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Seperti wuduk biasa, muka, tangan dan seterusnya. Dia enggak bisa lagi wudu, ya yang memandikanlah yang mewudukannya. Nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Sudah wudu, maka tapi ini masih banyak tadi prosesnya melengkap-lengkap ini Bapak Ibu ya. Seperti dalam proses pemandiannya itu memang harus ada diurut-urut perutnya ya, agak ditinggikan kepalanya supaya keluar kotorannya dari saluran-saluran yang ditentukan. Kemudian barulah dibersihkan duburnya dan kubulnya, distinjakan. Ini agak lengkap-lengkap sedikit, enggak runut kita. Cuma kalau dipraktekkan nanti harus memang dia teratur, runut dari awal sampai akhir. Ada enggak mungkin saya buru-buru nih setelah dibuat moderator waktu 5 menit lagi saya pun membalap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berapa sudah habis? Inilah dikasih Bapak Ibu ini saya keringanan, dispensasi sedikit lagi. Baiklah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setelah tadi itu sudah wudhu tadi, barulah kita laplah jenazah dengan kering, boleh dengan anduk atau boleh dengan kain-kain panjang itu yang sudah kering yang bersih, dilap, terus digantilah kain basahannya, terus diangkatlah dia ke tempat kain kafan yang sudah disiapkan oleh Pak Ustadz Samsudin Hasibun SAG nanti mencontohkan pembuatan kain kafannya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada catatan yang penting yang harus dilakukan oleh orang yang memandikan jenazah setelah selesai memandikan jenazah itu. Apa itu? Pertama, bagi yang ikut memandikan jenazah disunnahkan mandi, berpahala. Sengaja aku mandi setelah memandikan jenazah karena Allah taala, berpahala. Nawaitul ghusla min ghuslil mayyiti sunnatan lillahi taala. Orang yang mandi setelah memandikan jenazah berpahala dia. Padahal memang walaupun tak tahu dia ini mandinya dia. Tapi kalau tak tahu kita itu berpahala, kita kerjakan, tak ada pahalanya Bu. Inilah perlunya ilmu. Berpahala suatu perbuatan itu kita kerjakan, tapi tak tahu kita itu berpahala, tak ada pahalanya. Nah, kita dikerja ini, tak tahu kita ada honornya 50.000 atau 100.000 dia kan, ongkos umminya. Datang kita tak dapat, tak tahu kita pula, tak tahu ada uang jalannya. Datang kita, tahu kita ada uang jalannya, ya dapat uang jalannya. Kira-kira begitulah beribadah ini pun. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Amalnya ditolak, tidak diterima. Makanya perlu ada ilmu. Mandi setelah memandikan jenazah hukumnya sunnah, akhirnya mendapat pahala. Udah segar badan kita bersih, dapat pahala lagi. Yang terakhir, tugas orang yang sudah memandikan jenazah ini Bapak Ibu, jangan menceritakan aibnya kepada orang lain. Ini saja yang saya dapat saya paparkan Bu tentang materi memandikan jenazah. Saya takut tengok-tengok saja saya nanti. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.